Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 20 Agustus 2022, bersama dengan saya, Pendeta Jendi Ponggohong. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh lagi terundang bersama dalam satu program Renungan Harian Keluarga. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan daripada Engkau, Tuhan. Untuk itu, kuasai kami dengan roh hikmat, sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan, mampu kami mengerti, pahami, dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatanku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran pujian di depan semua bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang dengan setia membaca menunjukkan firman Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, bersukaria di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bersukaria adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih. Maka saat ujian datang, anggaplah hal tersebut sebagai cara Tuhan untuk mempertajam kemampuan kita bersyukur. Saudaraku, dalam pembacaan kita, ajakan untuk bersukaria juga dikumandangkan oleh Nabi. Dia berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Saudaraku, ajakan untuk bersukaria ini sangatlah beralasan. Sebab kemalangan dan kesusahan mereka telah diganti dengan keselamatan dari Allah. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Perkataan ini menunjukkan pembelaan Allah terhadap orang-orang yang selama ini kurang diperhitungkan. Namun Tuhan mengasihi dan mengangkat kemalangan mereka dengan keselamatan yang berasal daripadanya. Sehingga sepatutnya lah umat Tuhan datang bersukaria untuk merayakan kasih dan kebaikannya yang besar itu. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai pribadi dan keluarga Kristen, adakah juga kita datang bersukaria di dalam Tuhan? Ingatlah bahwa orang bersukaria bukan hanya karena mendapat banyak berkat, baik berkat jasmani, tapi orang percaya bersukaria
karena selalu mengingat dan mensyukuri setiap perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Di saat susah, di saat senang, menderita, dan bahagia, kebaikan Allah nyata bagi orang yang selalu berserah dan bergantung kepadanya. Saudaraku, hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari bersukaria. Sebab kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh korban Yesus di salib. Selain berkat keselamatan, Tuhan juga masih melimpahkan kita dengan segala berkat yang indah untuk melengkapi hidup kita selama ada di dunia ini. Memang benar saudaraku, bahwa hidup tidak selamanya mudah dan menyenangkan. Terkadang pergumulan hidup harus datang. Namun demikian saudara, bukan berarti kita boleh tidak mengucap syukur atas segala hal yang sedang terjadi. Terlebih ketika kita diberkati, sebesar atau sekecil apapun itu menurut kita, sudah selayaknya untuk kita bersukaria kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus bersukaria atas berkat Tuhan? Yang pertama ialah bersukaria dalam ucapan syukur adalah salah satu cara kita menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Ada orang yang hanya mencari Tuhan di saat keadaannya buruk. Namun setelah keadaannya baik, ia lupa bersukaria dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, bersukaria dalam ucapan syukur adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri dari tinggi hati dan kesombongan. Sebab manusia terkadang cepat lupa kepada Tuhan. Ketika ada dalam kesuksesan, karena merasa bahwa dirinya kuat dan mampu sehingga dapat meraih kesuksesan. Yang ketiga, bersukaria dalam ucapan syukur adalah sebuah cara untuk kita tetap bergantung dan terhubung dengan Tuhan. Ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada emas, perak, dan kekayaan yang dia punya. Saudaraku, syukurilah apa yang ada sebab hidup adalah anugerah. Sehingga dengan ini kita akan terus bersukaria dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di saat ini. Kami boleh kembali lagi membaca merenungkan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Bersukaria, bersyukur hanya kepada Tuhan semata. Untuk itu, berkati kami selaku jemaat-Mu. Kami semua pemirsa renungan harian keluarga saat ini. Keseharian kami, tugas tanggung jawab, pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami, mampukan kami untuk menjalani itu. Hanya tetap terus berlandaskan syukur kepada Tuhan. Kami tahu mengucap syukur dan kami tahu menyatakan ucapan syukur itu dalam tingkah laku kami. Untuk itu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 hingga kolom 27, kayaknya selalu ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Hari-hari hidup kami, walaupun kami tahu pergumulan tantangan hidup akan ada dalam kehidupan kami. Tetapi satu yang kami yakini, ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, ada jalan keluar, ada solusi, tetapi ada kepastian. Sehingga kami boleh melewati semua tantangan itu, hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan juga memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Para pendeta, penatua, diaken dari kolom 1 hingga kolom 27,
diberkati Tuhan, bahkan juga penatua-penatua BIPRA, UPK Kolom, semua perangkat pelayanan KPPJ, bahkan juga diberkati Tuhan, tim Panji Yosua, pegawai gereja, kostor, semua diberkati Tuhan perangkat pelayanan yang ada. Sehingga apa yang kami lakukan, kami buat hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu betapa baiknya Tuhan memberkati kami. Tetapi juga kami teringat untuk mendoakan anggota jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam penderitaan, masalah ekonomi, masalah keluarga mereka. Kiranya Tuhan hadir, tilik apa yang menjadi pergumulan mereka, mampukan mereka menghadapi itu semua. Terlebih teguhkan iman percaya mereka. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sakit, bahkan penyakit yang berat sekalipun yang mereka hadapi. Mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan hadir, jamah tubuh mereka, organ-organ tubuh yang ada, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Sebab kami percaya melalui sarana itu ada kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan, berikan semangat dalam mereka merawat anggota keluarga mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Anggota jemaat yang saat ini bersyukur atas ketambahan usia ataupun sukses dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau apapun itu yang Tuhan berkati. Pelengkapi sukacita mereka dengan hari-hari hidup yang telah Tuhan anugerahkan, dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Program Renungan Harian Keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Semua tim yang terlibat, tim multimedia, Gemi Maranatha, Paslaten, diberkati Tuhan. Mampukan mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehat-sehatkan, kuat-kuatkan, perlengkapi kehidupan mereka. Bahkan semua yang terlibat dalam program Renungan Harian Keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mendoakan juga bagi para hamba-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah yang ada. Dari pusat hingga ada di Kota Tomohon. Kelurahan Paslaten 1 dan Kelurahan Paslaten 2. Sampai kepala-kepala lingkungan. Diberkati mereka semua perangkat pemerintahan yang ada. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas pemerintahan. Sehingga boleh tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagi kami masyarakat, berikan kami kesadaran untuk tetap terus menopang, menunjang semua program pemerintahan yang ada. Untuk terciptanya kehidupan makmur, aman, adil, dan sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Tubuh kami, jiwa kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang suci, kudus dan berkenan kepadamu. Pakai hidup kami, bentuk kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan dan pasrahkan hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari like, komen, dan ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyajikan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.